Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat BDR, berprestasi, Allahu Akbar. Baik teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Desi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang soal cerita. Tapi sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, silakan dibuka bukunya pada halaman 72. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB, kemudian kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, yang terakhir adalah soal cerita dari FPB dan KPK. Nah, hari ini kita akan belajar tentang soal cerita. Teman-teman silakan disimak sambil dibaca bukunya pada halaman 72. Baik teman-teman, sebelum kita menyelesaikan soal cerita dari FPB atau KPK, pertama-tama kita harus memahami soal tersebut termasuk ke dalam FPB atau KPK. Baik, biasanya jika dia adalah FPB, terdapat kata-kata paling banyak, berapa banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Nah, jika salah satu atau beberapa dari kata-kata tersebut ada di dalam suatu soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal FPB. Ciri-ciri yang kedua, nilai angka pada pilihan jawaban lebih kecil atau sedikit dari bilangan yang ada pada soal. Ini khusus untuk soal pilihan ganda. Misalnya, jika pada soal yang dicari adalah FPB dari 24 dan 32, maka tidak mungkin jawabannya lebih besar dari 24. Sehingga, jika semua pilihan jawaban pada soal pilihan ganda nilai bilangannya lebih kecil daripada soal, maka kemungkinan itu adalah soal FPB. Selanjutnya adalah ciri-ciri soal cerita KPK. Yang pertama, nilai angka pada pilihan jawaban lebih besar dari bilangan yang ada pada soal. Ini khusus untuk soal pilihan ganda. Misalnya, jika pada soal yang dicari adalah KPK dari 24 dan 32, maka tidak mungkin jawabannya lebih kecil dari 32. Sehingga, jika semua pilihan jawaban pada soal pilihan ganda nilai bilangannya lebih besar daripada soal, maka kemungkinan itu adalah soal KPK. Ciri-ciri yang kedua, bisa juga pilihan jawaban berupa waktu seperti hari, tanggal, jam, tahun, dan sebagainya. Misalnya, pada soal, mereka akan melakukan bersama-sama lagi pada hari, maka pilihan jawaban tentu saja berupa hari. Nah, ciri-ciri yang terakhir atau yang ketiga, ada kata-kata setiap, sekali, setiap, sekali, mereka, bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Jika salah satu atau beberapa dari kata-kata tersebut ada di dalam suatu soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal KPK. Baik teman-teman, agar lebih paham dan jelas, kita langsung saja ke latihan soal. Nah, berikut adalah contoh soal cerita FPB. Nomor 1. Bu Sulantari mempunyai 56 permen, 40 kue, dan 24 roti. Makanan tersebut
akan dibagikan kepada beberapa anak di lingkungan rumahnya. Jika setiap anak mendapat bagian yang sama banyak, berapa jumlah anak yang mendapat makanan tersebut paling banyak? Berapa makanan yang diterima masing-masing anak? Nah, dari mana kita tahu bahwa soal ini adalah soal FPB? Karena pada soal tersebut terdapat kata sama banyak dan paling banyak. Nah, kata ini tadi termasuk ke dalam ciri soal FPB. Maka soal ini dapat diidentifikasikan soal cerita FPB. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ini adalah soal FPB, sekarang kita selesaikan. Untuk di sini, contoh soal, Ustazah menggunakan cara pohon faktor. Teman-teman di rumah boleh menggunakan tabel atau Euclid atau boleh juga dengan menggunakan pohon faktor. Gunakan cara yang mana yang teman-teman paling paham. Setelah kita gunakan pohon faktor, kita sudah menemukan faktor-faktor dari bilangan 56, 40, dan 24. Untuk bilangan 56, faktornya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 7. Untuk 40, faktornya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. 24, faktornya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, yang teman-teman ingat kemarin, FPB adalah kita cari bilangan yang sama yang dimiliki oleh ketiga bilangan yang kita cari FPB-nya. Dari 56, 40, dan 24 yang sama adalah bilangan 2. Jadi, FPB dari 56, 40, dan 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Jadi, banyaknya anak yang mendapatkan makanan adalah 8 orang. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa makanan yang diterima masing-masing anak, caranya adalah kita bagi per makanan dengan FPB. Misalnya di sini adalah permen sebanyak 56. Kemudian FPB-nya tadi adalah 8. Maka untuk mencari banyaknya permen yang diterima, caranya adalah 56 dibagi 8. Maka jawabannya adalah 7. Kemudian untuk mencari banyaknya kue yang diterima, maka kue dibagi FPB. Kue adalah sebanyak 40, maka 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. Yang terakhir, untuk mencari banyaknya roti yang diterima, caranya roti dibagi FPB, yaitu 24 dibagi 8, hasilnya adalah 3. Ini untuk penyelesaian soal cerita FPB. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi dan menyelesaikan soal cerita dari KPK. Nah, FPB mudah ya. Selanjutnya adalah contoh soal KPK. Nomor 1. Abid dan Zidan berlatih karawitan di sanggar yang sama. Abid berlatih setiap 6 hari sekali. Dan Zidan berlatih setiap 8 hari sekali. Hari ini Zidan dan Abid berlatih bersama-sama. Berapa hari lagi mereka berlatih bersama-sama? Nah, soal ini termasuk ke dalam soal KPK. Kenapa? Karena terdapat kata sekali, dan bersama-sama. Nah,
Ini tadi termasuk ciri-ciri kata untuk soal cerita KPK. Nah, kita selesaikan soal di atas. Kita menggunakan cara kelipatan persekutuan. Kita cari kelipatan dari bilangan 6, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Kemudian, kita cari kelipatan dari bilangan 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Nah, teman-teman, for your information, jika teman-teman menyelesaikan soal KPK menggunakan cara kelipatan persekutuan, teman-teman cukup mencari satu bilangan yang sama. Tidak perlu dua, misalnya seperti di contoh soal ini. Kita mencari kelipatan dari 6 dan 8. Nah, ternyata bilangan yang sama adalah 24. Kita boleh stop menghitung karena sudah ada bilangan yang sama. Jadi, teman-teman tidak perlu mencari dua bilangan yang sama, cukup satu seperti pada contoh. Nah, setelah menghitung kelipatan dari 6 dan 8, dan kita dapatkan angka yang sama yaitu 24, maka dapat disimpulkan bahwa KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Jadi, Abid dan Zidan akan berlatih bersama-sama 24 hari lagi. Nah, contoh soal ini adalah contoh soal cerita KPK. Teman-teman sudah dapat membedakan ya contoh soal cerita KPK dan FPB. Jika lupa, ciri-ciri soal cerita dari KPK dan FPB di awal tadi boleh dicatat pada buku tulis teman-teman di rumah. Nah, agar lebih paham, teman-teman boleh dikerjakan soalnya pada halaman 72 sampai 73. Nanti dari situ teman-teman dapat mengidentifikasikan dan menyelesaikan soal cerita dari FPB dan KPK. Baik teman-teman, berarti kita sudah belajar tentang FPB dan cara menyelesaikannya, kemudian KPK dan cara menyelesaikannya, dan yang terakhir hari ini kita belajar tentang soal cerita dari FPB dan KPK. Teman-teman harus banyak berlatih agar lebih paham dan dapat membedakan. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat belajar dari rumah, selalu jaga kesehatan, dan stay at home. Terima kasih teman-teman kelas 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.